Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tim Pawang Gaib akan menguak sisi gaib sejarah di era zaman dulu, yaitu yang berada di Banyuwangi ya. Tadi apa tadi? Alas Purwo. Oh, Alas Purwo yang ada di Banyuwangi ya. Untuk itu kita mau menarik salah satu gaib yang ada di Banyuwangi atau di Alas Purwo ya, yang terkenal Alas Purwo Banyuwangi ya. Dulu terkenal bahwa Alas Purwo adalah tempat bersemedi para raja-raja di saat itu. Bahkan tempat itu melegenda. Jadi setelah di era raja-raja juga para spiritual yang masuk ke sana untuk melakukan berbagai macam, ada yang bertapa, ada yang bersemedi atau menyendiri di sana, sehingga apa yang dihasilkan dengan sesuai harapannya semoga bisa bermanfaat untuk ke anak turunnya. Untuk itu banyak kabar bahwa di Alas Purwo itu sangat-sangatlah ya, sangat-sangat gawat begitu ya, sangat-sangat misteri. Banyak orang-orang yang masuk di sana belum tentu akan bisa kembali karena di sana sangat-sangat misteri. Untuk lebih jelas kita nanti tanyakan langsung dari sisi gaibnya yang ada di sana. Ya, untuk itu langsung kita adakan cara mediumisasi supaya bisa sedikit mengerti apa sebenarnya kisah-kisah atau sejarah atau cerita yang ada di Banyuwangi, Alas Purwo. Untuk itu kita cara langsung dengan mediumisasi. Siap ya, Gus ya? Iya, Pak. Assalamualaikum. Sikan tubuh mediator. Ibaratkan kata Allah. Oh, ya Allah, izin beliau sama yang tak terbentengi dengan cahaya yang berlapis-lapis, tidak ada bisa menembus, tidak bisa menyakiti atau melukai ya. Semuanya terbentengi, jasadnya, rohnya, sukmanya semua terbentengi dengan cahaya beliau, berlapis-lapis, tidak bisa menembus. Hanya yang saya maksud yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ayo, terbentengi terus. Ya Allah, izinkanlah kami menarik salah satu sosok gaib yang ada di Alas Purwo dan mau bercerita dengan jujur. Ya Allah, izinkan menarik salah satu gaib yang ada di Alas Purwo yang mau bercerita dengan jujur dengan izin beliau. Ayo ketarik Allah. Masuk. Terikat aja, terikat tubuhnya terikat. Tubuhnya terikat, kakinya akan tembus ke bumi, tidak bisa kemana-mana. Allah. Siapa ini yang memanggilku ke tempat ini? Ya, permisi, Mbah. Ini kita ajak silaturahmi ke sini. Ini dengan golongan apa, Mbah? Bangsa apa? Bangsa apa ini? Jin. Oh, jin. Mbah Jin gitu ya. Nah, ini saya minta jujur ya Allah, dengan izin beliau, gaib yang ada di hadapan saya yang mengaku jin, apabila dia berbohong nantinya berbohong ya, apabila dia berbohong atau dusta, tubuhnya akan terpotong-potong dengan izin beliau Allah.
Ngapuntene Mbak Jin apabila mengganggu waktunya. Ada perlu apa kamu menarik? Ingin sekedar ingin tahu saja tentang sejarah. Tadi Mbak Jin dari mana ya? Di sana di hutan. Hutan mana, Mbak? Di daerah sana timur sana. Timur itu mana itu? Banyuwangi. Banyuwangi. Tadi kan saya menghadirkan sosok yang ada di sana, di Alas Purwo. Ya itu tempat saya itu. Banyuwangi yang mau bercerita. Kok malah sampai yang hadir? Apa benar itu? Benar, saya penjaga yang ada di sana. Oh begitu ya. Punya nama siapa, Mbak? Punya Siapa namanya? Bathara Gening. Bathara Geni. Ya, Bathara Geni. Wah. Ini sejak berapa tahun di sana, Mbak? baru 5.000 tahun. Oh, 5.000 tahun. 5.000 tahun itu bangsa jin ya, Mbak? Ya, Wah, berarti sudah lama di sana, Mbak? ya sebentar hitungannya itu. Sebentar ya. Ini saya mau tanya, Tahun. itu banyak cerita-cerita bahwa tempatnya sampeyan tadi di Alas Purwo itu dulu disinggahi oleh para raja-raja yang bertapa di sana. Apa benar apa enggak itu, Mbak? Kalau Benar dijelaskan. sekali. Benar sekali. Dulu banyak raja-raja di Nusantara ini khususnya yang datang untuk mencari wangsit di sana atau bertapa, menyepi ketika ada masalah besar atau ada huru-hara di dalam kerajaannya. Di situ juga ada gua istana. Disitulah para raja-raja bertapa, menyepi di situ dan mencari solusi. Di tempat itu bertukar pikiran. Di situ juga banyak para spiritual yang mencari keilmuan atau mencari jimat-jimat sebagai pusaka-pusaka. Banyak sekali yang datang di tempat itu, apalagi bulan Suro ini ratusan orang-orang berduyun-duyun datang mencari sesuatu sesuai keinginan nafsunya. Oh, begitu ya, Mbak. Itu Pak dulu ada cerita kisah orang yang masuk di sana itu tidak bisa pulang, itu gimana itu, Mbak? Ya, karena mereka dimakan ular atau dimakan itu macan di sana. Oh, masih liar gitu ya, Pak? Ya, hutan itu masih asli, masih banyak binatang buas di sana. Bahkan macan-macan masih ratusan di sana jumlahnya. Banyak para pelaku spiritual itu, ada yang dimakan ular, ada yang dimakan harimau, ada pula yang masuk ke portal dimensi gaib yang ada di sana. Karena di sana memang ada sebuah portal dimensi yang masuk ke alam kami, alam gaib. Di sana juga terkenal dengan orang-orang sakti yang ada di Nusantara ini pasti pernah belajar atau mengasah diri di sana. Seperti Prabu Siliwangi, Prabu Hayam Wuruk, dan yang lain-lain pernah datang ke sana. Bahkan di era reformasi itu, di era kemerdekaan itu ada sosok presiden yang selalu datang ke sana, bahkan setiap beberapa bulan pasti berkunjung ke tempat itu bertapa. Bertapa ya? Ya, Itu presiden itu ya? Presiden Soekarno dan Soeharto pernah di sana. Di
Keduanya pernah ke sana ya? Iya, Oh, begitu ya. menyepi di sana. Menyepi di sana ya. Iya. Dan dahulu kala memang raja-raja itu banyak yang ketika ada masalah atau dalam pelarian itu pasti di sana mereka berkumpulnya, menyepi, karena di hutan itu masih asli, jarang dijamah manusia. Jadi energi gaibnya pun masih besar sekali di sana. Gitu ya. Monggo dilanjutkan, Pak. Apa yang terus bisa diceritakan lagi? Di sana banyak orang-orang datang juga meminta sesuatu agar mencapai derajat yang tinggi atau mencari pesugihan. Loh, ada pesugihannya juga ya, Pak? Iya, benar. Mereka datang dengan tujuan untuk sebuah harta benda, intinya duniawi, datang ke sana untuk menyepi dan melakukan ritual-ritual khusus. Dan ketika itu dia akan ditemui sosok wanita lemah kota atau nenek-nenek yang membawa emas-emas. Itu biasanya yang sering mendatangi orang-orang daerah Purwo ketika tujuannya harta. Mereka akan dibimbing agar mencapai kesuksesan, diberi tata cara. Dalam mencari kesuksesan akan diberi sesuatu juga, atau rapal-rapalan tertentu. Dan ada juga para spiritual yang datang untuk mencari sebuah pusaka untuk kesaktian. Mereka juga akan ditemui oleh jin-jin yang ada di sana. Bahkan bangsa-bangsa siluman juga sering datang dan menyerupai seseorang, raja-raja itu, dan memberikan sesuatu seperti keris atau tombak dan pusaka-pusaka yang lain. Sesuai yang dimaksud ya, Pak? Ya, sesuai yang ada, yang terbaca di pikirannya itu. Tapi mereka kebanyakan memang mencari sebuah keris-keris tua yang nanti akan didewa-dewakan atau disembah mereka. Oh, begitu ya. Ya. Ada ini di akhir zaman ini ada enggak, Mbak, perubahan-perubahan yang ada di sana? Atau tetap stabil seperti biasa, atau ada perubahan, atau ada mungkin yang bisa diambil dari pembelajaran-pembelajaran di akhir zaman ini? Tidak ada, mereka tetap stabil seperti itu. Jadi mereka berdatangan biasanya berkelompok-kelompok. Jadi mereka juga dari beberapa padepokan-padepokan. Dan ketika dia datang, dia akan melakukan ritual-ritual. Dan di sana juga ada kuncennya atau pemandu. Jadi mereka akan bertemu kuncennya untuk meminta izin biasanya untuk bertapa di situ. Dan akan diberi arahan-arahan sesuai perintah dari ya jin yang ada di sana. Penguasa di sana ya? Iya. Itu jalannya sudah bagus atau bisa ditempuh sampai ke atas atau gimana? Sudah bagus. Sudah bagus ya? Tapi memang jalan setapak tidak bisa dilalui oleh sepeda motor apa-apa itu, bangsa manusia itu menyebutnya itu. Mobil tidak bisa? Tidak bisa, mereka harus jalan jauh masuk ke hutan dulu. Oh, jadi jalan setapak. Tetap resikonya besar ya? Ya, dan di sana memang masih ada hewan-hewan buas. Gitu ya. Dan mereka ketika bertapa pun mereka akan sering ditemui ular-ular di sana. Ular gaib maupun nyata. Di sana itu masih banyak sekali wujud-wujud binatang buas seperti macan dan ular itu masih banyak. Rusa. Begitu ya. Rusa pun masih banyak di sana. Ya, pemirsa, ini pembelajaran yang sangat luar biasa bahwa kita semua ya jarang untuk ke arah sampai ke Banyuwangi
Akan tetapi ada sedikit ya informasi atau pembelajaran yang bisa kita ambil atau pengalaman ya yang bisa kita petik di video kali ini. Kita terima kasih atas kehadirannya. Ini Mbah Jin ini, apakah ini saya tanya ini, apakah Mbah Jin sudah muslim? Belum. Belum. Saya tidak muslim. Tidak muslim ya. Saya tidak mempunyai agama apapun. Oh, tidak ingin menjadi muslim? Tidak ingin. Muslim, Karena ya. saya penjaga di sana memang tugas saya menjaga di gerbang depan itu. Ya, enggak apa-apa ya. Ketika orang masuk, dia akan yang mempunyai kepekaan mata batin akan tahu siapa saya di sana. Gitu ya. Makanya saya cuma sedikit ya, ngasih informasi atau ngasih tahu, kita ngasih bertanya saja. Jadi kalau mengganggu waktunya ya Ya. kita mohon maaf. Kalau mungkin Anda sudah tahu saya ya. Sudah tahu saya. Alhamdulillah ya, tidak usah dijelaskan siapa saya. Ya. Ini saya terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf ganggu waktunya gitu ya, Mbak. Ya. Ini kami persilakan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kami persilakan Ya, kembali keluarkan saya. Gimana? Keluarkan saya. Oh ya. Ya. Saya akan kembali lagi ke Ya, tempat kembali saya. bertugas ya, Mbak. Iya, Ya, banyak ya. sekali tamu yang ada di sana hari ini. Salamat, ya Allah dengan beliau. Ya Allah, tubuh, ketarik, dan keluar karena Allah. Salamat, Allah sampai bersih. Salamat, ya Allah. Semua saya bersih, efek-efeknya keluar semuanya. Tempat Allah, salamat. Ya Allah dan ya Rasul. Kembali ke sana. Apabila terluka kembali sembuh. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Siap lagi. Ya, alhamdulillah. Di konten kali ini Anda sudah ya mendengarnya atau melihatnya ya bahwa obrolan saya dengan bangsa atau penguasa gaib yang ada di tadi Banyuwangi ya atau tadi Alas Purwo yang gaib penjaga yang ada di Alas Purwo Banyuwangi. Sedikit banyak kita bisa mengambil ya, pembelajaran ataukah informasi ya. Semoga apa yang kita dapat informasi di sore hari ini dengan melihat konten ini bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kita bicara dengan bahasa jin jangan terlalu dipercaya karena kebenaran adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.